Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kali ini kita bertemu di 101 Talk Show dengan tema problematika mencari jodoh. Tapi mohon maaf sebelumnya ya Abdul Razak ya. Yes, Fan. Siaran kita nih sempat tertunda karena ada gangguan teknis. Meskipun nih once again ini nih alhamdulillah Allah telah mudahkan kita persiapan dari kemarin. Masya Allah. Dari kemarin pagi sampai hari ini. Terus ketika masuk waktu maghrib, koneksi kita menurun dan terus menurun. Sampai puncaknya tadi 740 down ya. 740 down. Tapi kita tetap semangat insya Allah. Semangat dong, Fan. Kita tetap semua yang terjadi ada hikmahnya ya. Semua ada hikmahnya insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Oke, Abdul Razak silakan. Iya Ustaz, selamat datang di tengah-tengah kita kembali Ustaz. Jazakumullah khairan atas kesempatannya dan seneng banget kita Fan bisa kumpul lagi bareng Ustaz. Alhamdulillah. Dan dalam kesempatan kali ini Ustaz, kita mau mencoba menjawab segala kegalauan jombloan dan jomblowati nih Fan. Iya dan memang benar banget Zar, karena pertanyaan-pertanyaan ini muncul nih di setiap kajian. Muncul hampir Sering. di setiap kajian, Iya, benar banget. iya. Dan pertanyaannya nggak jauh-jauh dari seputar apa tadi? Perjodohan ya. Iya, problematika mencari jodoh. Masya Allah. Udah pernah punya masalah Van dalam problematika mencari jodoh? Iya ada sih masalah karena kan nggak gampang Abdul Razak, seperti kita tahu cari pasangan atau cari jodoh itu kan harus benar-benar pas ya. Karena kita akan hidup dengan pasangan kita nih 24/7 Bener banget. di waktu yang lama gitu loh. Kalau misalnya nggak ada chemistry-nya dan itu misalnya tujuannya nggak sama, itu kan akan sulit lah ya. Ya. Itulah tadi ya dari orang yang berpengalaman. Iya Van, bener banget karena kita milih sendal aja tuh bisa di toko ke-11 baru dapat. Nah, sendal tuh. Apalagi jodoh. Apalagi pasangan. Bener. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi Ustadz, kita butuh mendengarkan dari Ustadz secercah nasihat seputar problematika mencari jodoh ini. Dan nanti kita setelah mendengarkan dari Ustadz, teman-teman yang sedang mendengarkan saat ini boleh bertanya Fani. Boleh silakan, kita sangat nantikan pertanyaannya. Oke. Dan silakan di kolom live chat ya. Di kolom live chat saat ini ya. Live chat saat ini kok gue batuk-batuk ya. Silakan kirimkan di live chat, di kolom live chat kita. Ya. Lalu mohon maaf sekali lagi, mungkin kita tidak dapat membacakan semua pertanyaan dari teman-teman pada malam hari ini. Tapi insya Allah Ustadz, kita akan ambil beberapa pertanyaan yang mewakili mayoritas pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya sudah Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu, sekarang waktu dan tempat kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi. Ya, silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, makasih banyak, Pan. Ya, Ustadz. Ya Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya kepada kita dan kemudahannya. Kalau kita garis bawahi bottom line-nya di sini, karena kalau bukan karena kemudahan, koneksi yang tadi udah sakratul maut tadi itu langsung husnul khotimah, tapi alhamdulillah dia bisa survive, dia bisa bangkit lagi, kita bisa live. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat tim ya, buat kru yang tadi berusaha keluarkan semua effort. Barakallahu fiik. Semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa teman-teman dan rekan-rekan dan semua yang ikutin acara ini. Yes. Udah sabar nunggu dari 7.40 tadi schedule-nya ya. Sekarang jam berapa, Van? Hampir setengah 9. Hampir setengah 9, ya. Jadi ini poin besar. Ya. Jadi, tapi confirm kita mau bicara jodoh atau hikmah dari musibah? Jodoh ya. Jodoh, Ustaz. Tapi ini sayang banget kita lewatin. Dari sini walaupun sedikit aja, walaupun dan ini bukan hal yang besar banget, tetapi ini pelajaran buat kita. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Dalam surat At-Takwir yang terakhir Allah katakan, dan apa yang kalian inginkan gak akan kejadian kecuali yang di ACC dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pengen live jam 7.40. Kalau Allah nggak izinkan, Allah pengen 8.30 ya 8.30 tuh, Van. Masya Allah. Gitu. Nah, dari 7.40 sampai 8.30 ternyata Allah pengen kita belajar sabar. Bukan
bukan belajar jodoh gitu loh. Masya Itu keren ya. Jadi Keren Ustaz. Masya Allah. antum cengar-cengir. Enggak Ustaz, keren aja Ustaz. Iya, dan sebenarnya itu konsepnya Ya, gitu. oke. Konsepnya kalau kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, Jadi amazing. kadang-kadang orang ngotot, enggak gue harus belajar ini nih. Loh, Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita pengen belajar jodoh dari 740 full, tapi Allah tahu yang terbaik nih buat tim kita dan teman-teman yang dengar dan ngelihat itu justru lebih bagus belajar sabar. Dan sabar secara real, bukan dengan secara teori. Bisa nggak kita nahan lisan kita, lahan jempol kita, kan live chat ya. Iya, Ustaz. Kadang-kadang kan ada yang menggebu-gebu dan nggak sabar, gimana sih nggak on time, bla 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 dan bla bla, padahal tim sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi alhamdulillah saya dengar itu nggak terjadi ya. Positif, Jadi Ustaz. makasih banyak kepada teman-teman yang ada di dimanapun Ya. kalian berada dan pemirsa sekalian, sehingga kita bisa dapat pelajaran baru lagi dan nggak fokus ke apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan. Karena wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu mana konten, mana ilmu yang paling bagus dan berguna bagi kita dari 7.40 sampai 8.30. Ya, mungkin itu. Kita buka sesi tanya jawab. Enggak, kita Terima kasih, kesini Ustaz, atas bicara jodoh ya. Yes. Adapun masalah jodoh, kita tahu ini kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling asasi Oke. di dalam diri seorang manusia, DNA seorang manusia. Dia butuh keluarga, dia butuh naik ke sebuah bahtera rumah tangga, lalu diarungi samudera kehidupan di atas bahtera rumah tangga tersebut. Dan sebagaimana yang Allah jelaskan bahwa tujuan rumah tangga adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar Anda bisa hidup tenang dalam mengarungi badai-badai kehidupan bersama pasangan Anda, dan Allah berikan mawaddah atau sakinah dan mawaddah di tengah-tengah Anda dan pasangan Anda dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, awal dari semua itu kan bagaimana memilih pasangan. Dan ini kendala besar, atau ini tantangan besar kalau kita menggunakan diksi yang lebih positif. Dan kita tahu banyak yang miss, banyak yang gagal. Dia pikir, misalnya sebagai contoh, hubungan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, itu bisa membuat rumah tangga dia nanti sukses. Gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata gagal juga. Lalu ada yang pakai cara yang simpel, ternyata nggak cocok juga. Dia minta tolong teman, dia minta tolong saudaranya untuk dicarikan. Ternyata banyak yang miss dan akhirnya berakhir di perceraian juga. Nah, terus gimana cara syar'i untuk mendapatkan jodoh yang benar, pasangan yang tepat buat kita? Nah, gimana Ustaz? Nah, kita nggak mungkin bahas dunia perjodohan dari A sampai Z pada kesempatan malam hari ini karena panjang banget sama Razak. Kalau dipaksakan mungkin kita pulang pada subuh gitu loh, dan pasti Kesha nggak setuju kan, sama Tessa juga nggak setuju. Jadi kita nggak siaran lagi gitu loh. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita bahas satu nih gitu, tapi ini penting banget dan fundamental banget buat kita semua, dan banyak orang blind spotnya tuh di sini. Padahal tips ini itu bukan lagi dipraktekkan oleh sebatas seorang ustadz atau sebatas seorang ulama, bukan sebatas seorang sahabat. Tapi tips ini terbukti sukses karena sudah dipraktekkan oleh seorang nabi, seorang rasul. Bahkan bukan hanya nabi, beliau adalah satu dari 5 nabi dan rasul terbaik, ulul azmi minar rusul. Top 5-nya nih, Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam. Wow. Pada saat beliau berada dalam kesendirian, keterasingan, karena habis dikejar-kejar kan, kita tahu bersama, nggak ada siapa-siapa. Lalu pada saat itu beliau lapar, beliau merasakan kesendirian. Ada sebuah kalimat yang lahir dari lubuk hati beliau, lalu beliau ungkapkan dengan lisan beliau, dan kalimat itu akhirnya difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 24. Beliau mengatakan, faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat fakir, aku sangat butuh
terhadap apa yang engkau turunkan dari kebaikan-kebaikan. Maknanya kata para ulama, Nabi Musa sedang menjelaskan kondisinya. Kondisi seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sedang mengungkapkan isi hatinya, bahwa betapa butuhnya beliau kepada Allah, betapa butuhnya beliau terhadap arahan Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara sekilas, kalau kita baca buku tafsir, secara umum Nabi Musa itu butuh makan karena kelaparan. Tapi sebagian para ulama seperti Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahril wa Tanwir dan para ulama yang lain, seperti Ibnu Ashur mengatakan, Nabi Musa sebagaimana orang asing itu butuh wujudu ma'wa, yat'amu fi wa yabit. Beliau butuh tempat tinggal, butuh naungan, di mana beliau bisa makan di rumah tersebut dan beliau bisa tidur dan stay di sana. Terus beliau juga butuh wazaujatun ya'nasu ilaiha wa yaskun. Dan dia butuh istri sehingga dia bisa dia bisa hidup tenang, nyaman dengan istrinya tersebut. Dia buka lembaran baru. Dan apa yang terjadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ijabah melalui seorang ayah yang punya 2 anak perempuan. Allah ilhamkan kepada ayah tersebut untuk menawarkan salah satu anak perempuannya sehingga bisa diperistri oleh Nabi Musa. Anak perempuan yang baik luar biasa, yang soleha, yang beriman, yang punya karakter dan akhlak tinggi, elegan. Kata Allah dalam ayat ke-25-nya, anak perempuan si ayah ini ala istihya, punya sifat malu yang sangat positif. Dan tawaran ayahnya tersebut, itu Allah firmankan di ayat ke-27-nya. Kata sang ayah, qal inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Sebagai mahar, engkau kerja denganku selama 8 tahun. Dan kalau kita buka buku tafsir, sang ayah ini disinyalir oleh banyak para ulama seperti Hasan al-Basri, ada Nabi Syuaib. Bayangkan, seorang nabi menawarkan salah satu anaknya. Kita bayangin kualitas anaknya itu seperti apa. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan itu keponakannya Nabi Syuaib atau itu orang soleh yang ada di Madian. Tapi intinya ini ayah berkelas sekali. Dan putrinya sangat berkelas. Dan akhirnya menikah. Ini menarik banget loh teman-teman sekalian. Coba kita baca. Apakah Nabi Musa memberikan CV-nya kepada sang ayah? Enggak. Atau masuk ke biro jodoh tertentu? Enggak. Atau minta dikenalin oleh salah satu ikhwah yang istrinya sudah ngaji dan punya link afat banyak? Enggak. Walaupun bukan itu nggak boleh ya, itu boleh-boleh aja, itu syarat yang mubah. Sekali, jadi kita nggak against ke cara-cara demikian. Tapi pertanyaan besarnya, ketika kita mau menikah, kita ingin cari jodoh, sudahkah kita menunjukkan kefakiran kita kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita mengetuk pintu langit sebelum kita mengetuk rumah calon mertua kita atau calon akhwat yang kita incarkan? Sudahkah sujud kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita terapkan la haula wala quwata illa billah? Nabi Musa mengajarkan kita bahwa masalah perjodohan itu nggak bisa dipisahkan dengan masalah iman, masalah tauhid, masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum menghubungi manusia, Nabi Musa meminta kepada Allah. Ini doa kata para ulama. Doa dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa orang tuh butuh banget sama Allah. Oleh karena itu ketika kita menjomblo selama 20-an tahun atau 30-an tahun, atau mungkin kita pernah married lalu divorce, lalu menjomblo udah agak lama, kita pengen bangun lembaran baru tapi belum dapat. Sudahkah kita bangun malam? Sudahkah kita sujud kepada Rabbul Alamin? Lalu kita cerita tentang kebutuhan kita. Misalnya kita sebagai seorang laki-laki, kita butuh pendamping, kita butuh wanita yang soleha, kita butuh sosok yang mensupport kita, atau kita sebagai akhwat, kita butuh imam yang bisa menuntun kita ke jalan Shirathul Mustaqim. Itu pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dilakukan. Karena gak sedikit orang yang langsung hubungi makhluk, yang langsung mengandalkan networknya, yang langsung mengandalkan jaringannya. Dan akhirnya berhasil? Enggak. Karena yang paling tahu jodoh kita Rabbul Alamin. Kan terbukti banyak kasus ketika dia dia melakukan investigasi lapangan, lalu nyari informan A, informan B, informan C tentang akhwat tersebut atau tentang ikhwan tersebut, ternyata salah.
Ternyata beritanya nggak A1. Yang dia temui ketika menikah nggak seindah yang dia pikirkan dan data yang didapatkan sebelumnya. Atau itu tadi, ada orang yang membangun hubungan belasan tahun, ternyata begitu menikah, ternyata sifat jauh berbeda, karakter berbeda. Dan itu terbukti. Gitu. Artinya suasana dan atmosfer sebelum nikah itu jauh berbeda dengan setelah menikah. Benar nggak, Fat? Benar, Ustaz. Nikah berapa tahun? Alhamdulillah 8 tahun, Ustaz. 8 tahun. Zak, berapa tahun? Zak? Alhamdulillah 3 tahun 3 bulan Ustaz. Iya. Yakin? Hah? Yakin? Insya Allah Ustaz. Oh iya. Bentar Ana coba cek. Oke. Jadi dan beda kan? Beda nggak? Web? Beda, Ustaz. Iya, tapi jangan dalam-dalam jawabnya, nanti jadi tersangka. Kan kita sepakat beda. Jadi menunjukkan bahwa hubungan pranikah itu bukan solusi. Oke. Bukan solusi yang bisa menjawab seluruh tanda tanya besar kita ketika ini akhwat atau ini cewek bisa nggak sih jadi pasangan gue yang soleha, yang benar-benar sejati di saat suka maupun duka, karena semua berbeda. Apalagi kita tahu bahwa iblis itu ketika sebelum nikah, salah satu goal utamanya bagaimana membuat kita seromantis mungkin, semesra mungkin, dan sedekat mungkin. Lalu begitu kalimat qabil tu nikah disampaikan atau saya terima nikahnya, maka dia rubah job desk. Job desk-nya adalah bagaimana memisahkan dua insan ini secepat mungkin dan seberantakan mungkin. Otomatis ini kan berbeda. Lalu gue nanya sama siapa dong Ustadz? Ya Anda tanya sama Rabbul Alamin. Anda tanya kepada Alamul Ghuyub. Anda ingat surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, kunci-kunci apa yang terjadi hari esok, 1 tahun yang akan datang, 5 tahun setelah pernikahan Anda, 10 tahun setelah pernikahan Anda. Sudahkah Anda menceritakan seluruh kebutuhan Anda tentang sebuah pernikahan sejati, tentang sebuah bahtera yang kokoh kepada pencipta Anda? Banyak orang lupa masalah itu. Dia hanya mengandalkan otaknya, dia hanya mengandalkan analisanya dalam PDKT, dalam pendekatan, dia mengandalkan kemampuannya meluluhkan hati calon mertua dia dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa ini alam semestanya ada penciptanya, ada pemiliknya, dan dia yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang lebih tahu, Anda nggak ngerti apa-apa. Jadi ini yang perlu kita camkan sebelum kita ikhtiar dengan teman kita, atau dengan ustadz kita, atau dijodohin melalui pihak lain. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin. Tunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan la haula wa la quwata illa billah ketika kita mencari jodoh. Bangun, doa kepada Allah, sujud, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semuanya gitu loh. Tunjukkan sebutuh-butuhnya kita. Dan Allah katakan ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Hubungan antara perjodohan dengan tauhid itu sangat amat erat. Kalau kita benar-benar merealisasikan iman dan tauhid kita, maka insya Allah jodoh akan didapat dengan sukses sebagaimana Nabi Musa mendapatkan jodoh beliau dengan cara yang begitu elegan. Mungkin itu. Masya Allah. Itu Pak. Itu Nabi Musa dikasih Abdul Razak. Iya, dikasih. Jadi nggak usah searching, nggak usah buat CV tadi kata Ustaz. Iya. Masya Allah. Itu ini menarik deh. Dan kita baru tahu ternyata menjawab seputar perjodohan ini memang harus disikapi dengan serius Ustaz ya. Iya. Itu bukan dengan hahihi aja ya ternyata. Dan yang kita ingin tegaskan, kita nggak mengharamkan CV ya. Iya, Ustaz. CV salah satu ikhtiar. Tapi yang pertama dan utama, sudahkah kita meminta kepada zat yang paling tahu tentang kita? Mungkin itu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tapi kita beritahukan bagi teman-teman yang tertinggal, Yang baru bergabung. jangan khawatir, insya Allah tetap akan ada siaran ini ya, hasil siaran ini setelah dari editing teman-teman tim kita, nanti akan diupload ke YouTube, insya Allah. Oke, fine. Insya Allah. Ya teman-teman, kita break dulu sejenak. Insya Allah kita akan kembali lagi. Dan tetap yang ingin bertanya, Silakan tulis di live chat. silakan terus di live chat. Dan insya Allah beberapa saat lagi kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show dengan tema problematika mencari jodoh bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzikri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz kita telah mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman kita Ustadz. Nanti insya Allah Abdul Razak akan membacakan pertanyaannya. Silakan Abdul Razak. Ya, terima kasih Fani. Ustadz, izinkan kita langsung untuk membuka sesi tanya jawab dalam sesi problematika mencari jodoh pada malam hari ini. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama, itu dari Naura Rista Hanifah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, semoga Ustadz dan seluruh umat muslim selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, adakah kiat untuk kita memperbaiki diri sebelum kita dipertemukan dengan jodoh? Jazakallah khair. Silakan Ustadz. Siapa yang nanya? Siapa yang tanya tadi? Tadi yang bertanya Naura Ustadz. Naura Ustadz. Makasih banyak buat Ukti Naura ya, Ustaz. atas pertanyaannya. Yang pertama ini pertanyaan bagus, pertanyaan cerdas, pertanyaan yang menunjukkan konsep yang mendasar bagaimana mencari jodoh. Itu perbaikin diri kita dulu. Bagaimana perbaiki diri kita dulu. Yang kedua yang perlu kita camkan buat Naura dan kita semua, mungkin untuk saat ini amalkan tips yang tadi kita sampaikan. Karena untuk bisa sampai ke makom Nabi Musa itu nggak mudah. Ini makom Nabi. Bagaimana seseorang benar-benar hanya cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin yang penting ketika Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku butuh terhadap kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Aku butuh makan, aku butuh tempat tinggal, aku butuh istri, kan itu kan tafsirnya tadi, aku butuh istri nih Allah. Orang yang butuh itu akan mengikuti, gitu loh. Rozak butuh sama Fani, kira-kira yang nentukan schedule siapa untuk ketemuan? Kan nggak lucu kalau Rozak bilang, Fan gue lagi butuh lo nih, gitu loh. Lo kapan bisa ke rumah gua? Kan Fani juga bingung. Yang butuh siapa kali? Yang butuh tuh ngikutin. Gitu. Jadi ketika Nabi Musa merasa butuh dan kita semua merasa butuh, kita harus ngikutin cara Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kita akan ngikutin cara Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya seorang sales ya, seorang sales ketika dia butuh customer, dia butuh orang yang membeli produknya, maka dia akan ngikutin tuh. Fani mau beli motor terus. Ternyata awalnya rencana ketemu di dealer tapi nggak bisa datang karena ada meeting. Nanti sales akan nanya tuh, Bapak meeting di mana Pak Fani? Gitu loh. Apa saya merapat ke tempat Bapak? Oh nggak, aku meeting lama gitu. Yaudah aku nggak apa-apa kok nunggu di lobi gitu sampai Bapak selesai. Jadi pokoknya diikutin aja. Itu orang butuh demikian. Nah pertanyaannya, bener nggak nih kita butuh sama Allah? Sekali lagi, perasaan yang disampaikan Nabi Musa, dia butuh kepada Rabbul Alamin. Orang yang butuh akan ngikutin. Orang yang butuh nggak akan ngelawan. Orang yang butuh akan mengerjakan apa yang di-request oleh pihak yang dia butuhkan. Dia nggak akan main-main gitu. Orang kita butuh. Ketika seseorang butuh kerja, lalu dia melamar ke perusahaan, maka dia akan ikuti job desk yang diberikan perusahaan tersebut. Akan mengikuti peraturan. Kenapa? Karena gue butuh duit. Gue butuh nafkah. Nafkahin diri gue, istri dan anak-anak. Karena ketika lo butuh, lo akan ngikutin aturan main dari perusahaan tersebut. Nah, simpel aja. Kalau benar-benar kita butuh jodoh dari Allah, Allah yang milih nih. Bukan teman kita yang milih. Bukan nafsu kita yang milih. Bukan sebatas orang tua yang milih terus jodohin buat kita. Tapi Allah yang milih. Maka benarkah kita sudah menerapkan konsep orang yang butuh di dalam kehidupan kita? Itu poin simple. Jadi perbaiki itu dulu, gitu. Perbaiki dulu dan itu butuh waktu loh, gitu. Makanya malam ini kita kasih bocorannya satu dulu, biar apa-apa diamalin kan gitu ya. Kita tahu Utsman bin Affan ketika cerita tentang bagaimana para sahabat belajar kan, kata Utsman dan yang lain-lain mengatakan dulu tuh sahabat belajar 10 ayat, la yujawizuhun, dan mereka nggak nambah ke ayat 11 sampai diamalin dulu tuh yang 10. Nah ini satu tips ini diamalin dulu nih buat para jomblo dan teman-teman yang single dan ingin menikah lagi. Sudahkah menjadi orang yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau itu sudah bisa diwujudkan, ya Allah kasih ilham kepada seorang ayah
lalu menyampaikan gimana kalau kamu nikah aja sama istriku. Masya Mungkin itu Pak. Dan Ustadz ini pondasinya Ustadz ya. Nikah sama anakku ya, bukan nikah sama istriku. Oh iya. Lucu banget aja nikah sama istriku. Agak ngeri sih Ustaz. Iya, dan tadi yang Ustadz katakan itu memang yang pertama disampaikan ini adalah pondasi Ustadz ya, Iya. untuk nanti ke jenjang-jenjang berikutnya dalam memang mencari jodoh yang Ini konsep, ini bukan konsep dari yang pengalaman lagi, sebatas pengalaman. Ini bukan konsep dari sebatas praktisi. Ini konsep seorang ulul azmi minar rusul. Itu tuh. top 5. Ya, satu dari 5 manusia terbaik yang pernah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Itu tadi Nora jawaban dari Ustadz. Nice banget. Dan nggak tertutup kemungkinan satu tips dan trik tadi diamalkan, Allah langsung tunjukkan jalannya dalam ini Ustaz ya. Iya, tapi jangan lupa bahwa mewujudkan hal itu bukan sehari 2 hari gitu. Nabi Musa telah menjalani sebuah proses untuk langsung dapat itu. Oke Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Kita berlanjut Ustadz ya ke pertanyaan berikutnya dari teman kita nih Salma Hira. Terima kasih Salma atas pertanyaannya. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum Ustadz. Sebenarnya bagaimana jawaban istikharah itu? Nah ini menarik nih Ustadz. Jawaban istikharah itu kan kadang apakah lewat mimpi, ataukah memang lewat firasat kita, ataukah memang kayak ada yang katanya dijauhin, ada yang dideketin. Itu kayak gimana sih Ustadz? Ya, makasih dari Salma ya. Yes, Salma, makasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup banyak ya, common banget ya dalam masalah ini. Sebenarnya kalau kita mau bahas, kita harus bahas secara komprehensif tentang salat istikharah, tapi bukan waktunya pada malam hari ini. Tapi intinya tidak ada dalil yang mengatakan jawabannya harus dengan mimpi. Oh, oke. Terus jawabannya dengan apa? Kita kembali ke konsep doa. Istikharah kan doa tuh. Istikharah kan doa. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60. Minta kepadaku, aku kabulin tuh. Gitu. Minta sama aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Nah, coba kita flashback lagi beberapa menit yang lalu, misalnya bis kita doa istikharah. Kita doa istikharah beberapa menit yang lalu. Ingat-ingat lagi, yang kita baca apa sih waktu doa istikharah? Kan yang kita baca, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui dan engkau maha mengetahui bahwa perkara ini terbaik buat aku, untuk agamaku, untuk kehidupan duniaku, dan untuk masa depanku baik di dunia maupun di akhirat, maka faqdurhu li, takdirkan, wa yassirhu li, lalu mudahkan, Tuma barik lifi, lalu berkahi aku, gitu loh. Lalu kita minta lagi tuh pas istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kantum ardini bi. Jika engkau mengetahui dan engkau pasti maha mengetahui perkara ini buruk atau si dia ini buruk bagiku. Kan kalau istikharah langsung direct sebut nama gitu ya. Sebut saya Mawar gitu. Si Mawar ini buruk bagiku. Buruk untuk agama, buruk untuk dunia, buruk untuk masa depan, baik dunia maupun akhirat. Maka pasrifu anni, palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Lalu takdirkan yang lebih baik dari dia dimanapun dia berada. Artinya, kita udah minta nih, kalau ini yang terbaik, gitu loh, maka mudahkan, takdirkan, berkahi. Kalau buruk, maka jauhkan. Ya udah, setelah doa jalanin. Kalau memang itu terbaik, kan kita minta mudahkan. Itu akan dimudahin tuh sama Allah. Bisa, dan dengan banyak cara. Bisa dengan mimpi, bisa dengan feeling kita. Atau gue tuh yakin banget, walaupun ditanya alasan lo apa, gue nggak tahu juga. Kan sering banget kita punya feeling begitu sama orang, dan feeling itu bener gitu loh. Feeling itu tepat. Dan kalau kita ditanya alasannya, gue nggak tahu apa alasannya. Yang penting klik aja, chemistry gue dapat sama dia dan ternyata bener, nggak ngecewain. Jadi macam-macam, atau ditunjukkan case A, case B di mana dia tuh memang orang yang kita cari, gitu loh, orang yang kita cari. Atau sebaliknya, pokoknya ada aja halangan.
Begitu mau fitting ada halangan lah, mau cari catering ada halangan lah, lalu ketemuan sama keluarganya berantakan lah gitu loh. Cari IO nggak bener lah gitu loh, atau wedding organizer-nya nyebelin lah gitu loh. Begitu hari Hapang Hulu nggak datang gitu, terus walinya hilang, ayo udah berarti selesai nah. Jadi pokoknya pasti dijauhin. Jadi begitu dijauhin kita ingat, iya kan gue yang minta nih. Kalau ternyata buruk kan palingkan. Nah lucunya kita yang minta, begitu dipalingkan kita yang stres. Nangis. Kan aneh. Lo kan lo yang minta, kenapa lo yang nangis gitu loh. Lo kan minta, kecuali kalau lo bilang kalau misalnya buruk dideketin aja, lo nggak apa-apa deh gue terima apa adanya. Kan lo yang minta, dan itu juga nggak bener doa kayak begitu. Tapi kan ada yang minta nih gitu loh. Allah Ta'ala. Sekali lagi Ustadz, skenario Allah itu indah Ustadz ya. Iya. Dan jangan sok tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apapun. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Itu tadi tuh pertanyaan Ustadz untuk Salma ya. Untuk Salma. Untuk Salma. Terus kita langsung lompat ke pertanyaan berikutnya, Van. Boleh. Jangan aja, nggak usah loncat. Nggak usah loncat. Dibaca. Udah malam nih Zak. Terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari saudara kita Emirza Tanjung. Dari Mirza ya? Iya, dari Emirza. Assalamualaikum Ustadz. Saya kebetulan sakit cancer stadium 4. Syafakumullah. Saya berobat alternatif. Saya mau menghitbah akhwat. Saya mau samperin ke bapak si akhwat tersebut untuk berbicara nih Ustadz beliau. Tapi saya memikirkan kondisi saya seperti ini. Saya merasa dengan kondisi seperti ini saya nggak pede nih Ustadz. Nah, jadi mohon arahan dan masukan apa yang harus saya lakukan Ustadz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz. Dari Emirza. Emirza Tanjung Ustadz, dari saudara kita Mirza. Iya, terima kasih jazakallah kepada Emirza ya. Dan yang pertama jelas semoga Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Amin. Dan kita doakan as'alullah azim rabbal arsyil azim anasfiyahu. Kita meminta kepada Allah Rabb al-arsy yang maha agung. Semoga Allah sembuhkan beliau atau memberikan beliau yang terbaik, dan semoga ini menghapus segala khilaf. Amin. Dan meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kalau kita udah dengar CA itu bukan ujian yang mudah bagi seorang penderita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah ini kita tanya niat kita tuh apa. Katanya kita niat nikah itu dalam rangka sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana menuju akhirat. Kalau udah konsepnya sarana menuju akhirat, kan nggak ada urusan dengan minder atau pede gitu loh. Ya kan? Kenapa lu nggak sholat maghrib tadi? Gue minder nih, kan nggak minder gitu loh. Gue nggak pede nih, gue sholat isya. Lu apa hubungannya gitu kan? Ketika minder dengan percaya diri itu ketika seseorang orientasinya dunia gitu loh. Gue minder karena gue harus berhadapan dengan pejabat A, atau misalnya mungkin seorang ustadz tapi sudut pandangnya masih duniawi, dia akan minder. Tapi kalau sudut pandang akhirat, apa yang harus dimindari? Itu yang pertama. Yang kedua gini loh, tujuan kita kan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada urusan kita punya penyakit apa. Karena ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabb Anda sampai datang kematian. Surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99. Artinya justru kalau memang nikah ini sebagai sarana beribadah, kita nggak peduli sampai kita datang, sampai kita berhadapan dengan kematian. Dan kita tahu ucapan salah seorang sahabat bahwa kalau aku tahu kesempatan hidupku tinggal beberapa hari saja, aku akan nikah. Dengan kesempatan hidup hanya beberapa hari saja, orang-orang soleh dulu itu tetap ingin menikah karena niatnya bukan hanya having fun atau senang-senang, tetapi niatnya mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau niatnya untuk mendapatkan pahala, baik yang sehat sama yang sakit punya kesempatan yang sama nggak? Punya kesempatan dan hak yang sama. Kansnya sama Ustaz. Ya, kansnya sama. Nggak ada ceritanya lo nggak bisa lo dapat pahala karena lo lagi sakit, kan nggak ada hubungannya. Ya. Justru sakit harus cari pahala. Itu ya poin yang keberapa tuh, Pak? Sekian Ustaz. Ya, kesian. Baru jawaban diplomasi. Poin yang berikutnya, tapi dalam bab nikah, dalam fikih nikah, ini berkaitan dengan al-uyub fin nikah, aib dalam masalah pernikahan.
masalah ini panjang dan mungkin suatu saat kita bisa bahas secara sesi khusus. Insyaallah. Tapi poinnya kalau kita punya penyakit seperti ini, kita harus bicara terus terang. Dan jadi masalah kalau ditutupin gitu loh. Oke. Nggak bicara tiba-tiba begitu qabil tu nikah, begitu merit, mohon maaf ya, aku ternyata CA stadium 4. Nggak bisa demikian. Anda harus cerita dari awal. Saya punya penyakit begini dan saya ingin menikah dengan putri bapak atau dan tentu saja calon kita disampaikan. Ya. Saya punya penyakit begini. Kalau dokter sudah vonis, sampaikan. Vonis dokter tuh mengatakan saya nggak sampai 1 tahun. Bagaimana menurut kamu? Dan itu hak calon kita. Ini Mirza ya? Mirza ya. Berarti kan hak calon istrinya untuk terima atau enggak. Gitu loh. Kalau istrinya terima, udah bismillah jalan. Kenapa demikian? Karena di kehidupan real, saya tahu ada beberapa pasangan justru ketika dia tahu istrinya punya penyakit ganas, dia langsung cepat-cepat ngelamar istrinya. Jadi dia tahu dia bukan kabur. Justru itu semakin men-trigger dia, semakin buat dia semangat. Gue harus jadi pendampingnya di sisa hidupnya. Karena dia tahu nih wanita baik, wanita yang misalnya dekat dengan Allah. Jadi dan terjadi dan nikah nggak sampai 1 tahun. Dia nikah beberapa bulan, istrinya meninggal dunia, rahimahullahu taala. Dan dia nggak pernah nyesal. Bahkan dia bangga banget dan beruntung banget saya pernah menjalani sebuah part atau sebuah bagian kehidupan saya dengan wanita sebaik itu. Misalnya demikian. Jadi di dunia ini banyak yang seperti itu, Bu. Dan itu yang saya tahu. Dan kita sepakat dalam kayak gini kan biasanya fenomena gunung es yang kita tahu itu jauh lebih sedikit dari kenyataan yang ada. Terus yang berikutnya, bisa jadi penyakit kita sembuh gitu loh. Jadi jangan pesimis. Jadi vonis dokter itu dijawab oleh Allah dengan sebaliknya. Kan Allah yang nentuin. Tadi kan kita bahas, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian bisa berkendak, tetapi kendak dan keinginan kalian nggak akan bisa kejadian kecuali direstui, di ACC dan dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama belum ada tanda-tanda sakratul maut, kita tetap mukallaf dan semua masih bisa terjadi dan banyak banget kasus disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dokter sudah angkat tangan. Jangan nyerah, tetap jujur sama Allah, maju dan cerita apa adanya. Intasdukillah yastuka. Buat Mirza, jika Nabi katakan jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan kalau kodol ditolak nih, ya udah cari yang lain gitu loh. Kalau memang kita ingin nikah, jadi jangan pasrah begitu aja. Kan apalagi dalam hidup yang penting kan kualitas, bukan kuantitas. Yang penting kualitas. Kualitas 23 tahun Nabi itu abad-abad kita. Bayangkan 23 tahun Nabi bisa buat peradaban. Gitu loh. Di usia 23 tahun main apa, Zak? Ya, Ustaz? Di usia 23 tahun. 23 tahun ada saat itu sedang mengerjakan S2-an, Ustaz. Yang Anda tidak tahu sekarang di mana ijazahnya, Ustaz. Jadi kan? Iya. Rozak masih kebingungan ijazahnya taruh di mana, Nabi sudah buat peradaban. Dan sama bukan hanya Rozak aja, kita juga banyak taksir ya, banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kualitas, mungkin kita memang hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi bisa jadi dengan menikah itu menunjukkan kita ke jalan menuju surga. Insya Allah, Ustaz. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Kepada Mirza, semangat terus, Ustaz ya. Minta tolong sama Allah. Semoga Allah mudahkan dalam prosesnya, insya Allah. Tapi kayaknya insya Allah Mirza semangat nih, Fadil. Semangat, semakin semangat, insya Allah. Tapi bukan berarti langsung lamar malam ini juga ya. Karena udah malam. Karena udah malam, kasih waktu lah. Kasih waktu. Besok. Oke, Ustaz. Oke. Kita beralih ke pertanyaan dari Nihla Marikar, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat agar mendapatkan jodoh yang soleh? Dari Nihla Marikar, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan jodoh yang soleh? Again ya pertanyaannya. Again. Dan ini memang... Jawabannya putar ulangan kajian kita tadi. Hah, kita putar. Ya, Ya. Benar. Artinya itu poin yang bisa kita bahas malam ini, poin di atas dulu sebelum kita bicara yang lain. Benar. Makasih banyak kepada Nihla. Amalkan dulu sekali lagi, ucapan Nabi Musa adalah tips seorang nabi, bukan sebatas ikhwan pengajian, bukan sebatas aktivis dakwah. Bukan sebatas kayak kita gini, termasuk kita kan, kita banyak khilaf, banyak lalai. Tapi ini Nabi yang terbukti sukses
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku butuh kebaikan yang berupa makanan, sandang, pangan, papan, dan juga istri dari Engkau ya Allah. Minta kepada Allah dan tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan. Insya Allah. Ya Ustaz, terima kasih. Dan ini kayaknya apa namanya tuh cita-cita Nihla nih, mencari seorang imam bukan makmum. Ya, jadi mau cari imam memang laki-laki soleha. Soleh, sorry. Baik Ustaz, dan teman-teman juga Abdul Razak, kita akan break dulu sebentar. Insya Allah kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih dari teman-teman yang lain. Insya Allah. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan mengeluarkan uang 2-3 digit sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudal lil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta, dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu 9 harian, itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau, atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, chemistry-nya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana dengan siapapun kita berangkat, tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah dan mempertahankan hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show. Masih dengan tema yang sama, problematika mencari jodoh. Dan alhamdulillah sekarang kita di sesi tanya jawab karena alhamdulillah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan acara ini masuk ke kita dan insya Allah kita akan langsung tanyakan kepada Ustadz Nuzul Hafizahullah Ta'ala. Oke Ustadz, kita langsung saja Ustadz. Kita langsung Evan ya? Iya. Oke. Ustadz, kali ini kita mau mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kita ya sepertinya. Karena beliau akhwat menyebutnya dari Uwais Rum. Uwais Rum. Beliau bertanya Ustadz, gimana kiat-kiat kita sebagai akhwat yang usianya udah nggak lagi muda. Oke. Sehingga jodoh itu bisa segera datang. Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, makasih banyak dengan Mbak siapa tadi? Uwais Rum. Mbak Wes ya. Mbak Wes. Ya ini momok ya bagi banyak wanita ya kalau udah kepala 3, apalagi kepala 4. Dan bukan hanya bagi dia aja, bagi keluarganya juga udah banyak yang gelisah. Tapi sebenarnya ya, yang menentukan kan bukan dia kepala berapa, tapi apa yang dia punya dan apa kelebihan dia. Artinya kalau dia punya kualitas, itu mau kepala 5 juga dicari orang. Masya Allah. Dimanapun, mau di perjodohan, mau di bidang perminyakan, atau misalnya ekonomi, mau di bidang ilmu. Kalau kita punya kualitas maka nggak usah khawatir sama sekali. Ya simpel aja deh. Yang dipilih oleh Nabi SAW sebagai istri beliau di Mekah itu wanita usia berapa? 17 tahun, 18, 20. Kita tahu Khadijah, walaupun ada khilaf, tapi Allah tahu dengan keterbatasan ilmu saya dan didukung oleh banyak para ulama, usianya 40 tahun. Bayangkan beliau lebih milih 40 tahun dibanding usia-usia muda. Karena ini adalah fakta sejarah yang harus membuat kita merenung khususnya bagi wanita. Yang harus kita lakukan bukan tenggelam dalam paranoid kita dan akhirnya kita ngobrol diri kita. Ya, yang penting dapat daripada nggak laku sama sekali. Akhirnya kita berpikir secara pragmatis. Padahal harusnya kita berpikir idealis. Perbaiki diri Anda gitu loh. Bisa, kenapa enggak? Asal jujur sama Allah, lalu tunjukkan kebutuhan kita sama Allah, dan insya Allah Allah akan mudahkan jalan itu. Dan jangan terlalu berpikir tentang hasil, ubahlah diri kita. Jadilah insan yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan saya tahu banyak ada akhwat atau ada wanita yang nggak pernah nyari, yang nggak pernah berikan CV, yang nggak pernah kenalan, tapi karena dia tekun, misalnya menghafalkan Al-Quran, lalu dia sibuk berkhidmat sebagai seorang ustazah, tiba-tiba Allah hadirkan laki-laki datang tadi untuk melamar dia. Nggak nyari sama sekali. Jadi, dan sekali lagi bukan berarti aktif itu negatif, kan gitu ya. Kita tahu secara syar'i boleh seseorang wanita mengajukan diri kepada seorang laki-laki jika memang laki-laki itu layak untuk hal demikian. Tapi intinya perbaiki diri kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, wa thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Mungkin itu. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Iya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Mbak Uwais. Mbak Uwais ya. Terima kasih Ustaz. Sikat lagi Van. Iya. Ada lagi Van. Ada Ustaz, ini pertanyaan dari Ricky Arzak Ustaz, saudara kita. Pertanyaannya sangat menarik. Sangat menarik. Apa Van? Dan singkat. Mungkin ini pertanyaan tersingkat yang kita terima malam ini. Apa tuh? Cantik atau soliha? Aduh. Cantik atau soliha Ustaz? Oke, karena pertanyaannya singkat, jawabannya juga harus singkat juga ya. Cantik dan soleha. Wah, itu dia. Cantik dan soleha. Kenapa harus milih gitu loh? Benar, Kalau bisa digabungkan, kenapa harus memilih? Kaidah mengatakan al-jamu aula minat tarjih, amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih disukai daripada memilih salah satu dalil. Walaupun awalnya ini kaidah usul fikih, tetapi sekali lagi kecantikan ada dalilnya dan soleha jelas ada dalilnya. Ya udah gabungin aja. Ya, Razak nggak setuju? Waduh Ustaz. Karena sepakat sebagaimana sepakatnya
Apa ya? Ya Allah, bener Ustaz. Nah. Kenapa harus milih coba? Iya benar. Jadi itu jawabannya Ustaz ya? Iya. Adapun jawaban detailnya mungkin kita akan bahas pada waktunya. Karena nanya simple, kita jawab simple. Oke, Bro Ricky itu tadi jawaban Ya, makasih, straight Ricky. dari Ustaz. Terima kasih. Yang cantik dan yang Soleha. Taib barakallahu fiik. Sebagaimana wanita juga punya hak nyari yang soleh dan ganteng kan. Tapi sekali lagi ganteng dan cantik itu relatif kan. Oke. Itu tuh Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Semakin hangat sepertinya Van ya. Silakan. Kita langsung Abdul ke Razak. Ya. pertanyaan berikutnya. Dan ini pertanyaan juga mudah-mudahan mewakili saudara-saudara atau Insya Allah. saudara-saudara kita yang lainnya. Dari Mbak Dini Bahar ya. Bagaimana hukumnya Ustadz melangkahi saudara menikah? Dan bagaimana cara meyakinkan orang tua? Jazakallah khair Ustadz. Mungkin dia lebih muda ya. Lebih muda dan melangkahi saudaranya yang lebih tua gitu mungkin Ustadz. Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaan dari Mbak Dini, Ustaz. Mbak Dini ya. Jawabannya tidak ada dalil nikah itu harus sesuai dengan urutan Kelahiran Ustaz. kelahiran. Jadi selama kita sudah siap dan yang di hadapan kita adalah orang yang terbaik buat kita dengan segala spek kebaikan yang sudah kita tetapkan, maka nggak ada masalah sama sekali. Maka nggak ada tidak ada masalah sama sekali. Kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha menikah di usia yang sangat belia. Tinggal bagaimana kita mengedukasi keluarga kita, khususnya orang tua, dan mengkondisikan. Itu sebenarnya PR-nya sih. Ini semua tentang pengkondisian. Jelaskan secara baik-baik, secara hikmah, secara bijak, bahwa menikah jika sudah saatnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika nikah sudah sampai pada tingkatan fardu ain buat kita. Artinya kalau kita nggak nikah akan jatuh dalam perzinaan. Maka jelas ini harus disegerakan, dan insya Allah kalau sekali lagi niat kita jujur, lalu yang kedua kita bisa membahasakannya dengan baik dengan ortu kita, maka insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah. Dan coba lagi gitu. Dan coba artinya bilang ke calon kita juga tolong bangun komunikasi yang baik, luluhkan orang tua kita, dan kalau misalnya dua sosok ini bisa bermain cantik, insya Allah sih nggak ada masalah dengan izin Allah tentu saja. Taib Ustaz. Barakallahu fiik. Nice. Itu Terima tadi kasih Ustadz. ya, Jazakumullah khair. jawaban untuk pertanyaan Mbak Dini ya, Abdul Razak ya. Benar sekali Van. Oke, Silakan, Van. kita beralih lagi ke pertanyaan dari saudara kita ini Ustaz, sepertinya wanita. Dari Nur Oktia. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika saya sudah siap menikah, tapi ayah saya belum mengizinkan karena belum siap ketika nanti saya ikut suami. Jadi ketika nanti menikah, ayah belum siap untuk melepas buah hatinya Ustadz untuk ikut dengan suaminya. Minta nasihat Ustadz untuk saya dan ayah saya. Memang ada fenomena Daddy's Little Girl tuh ada memang. Bapak dengan Berat ya. iya berat dengan anak wanita itu memang bondingnya tuh kuat Ustadz. Silakan Ustadz dari saudara kita Nur Oktia Ustadz. Iya, makasih banyak ya Nur Oktia ya. Iya, Ustaz. Yang pertama doalah sama Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa ala. Terus yang kedua, ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas. Masya Allah. Laki-laki itu banyak. Artinya semua bisa win-win lah sama bisa win-win sama ayah. Jadi bila cari yang memang domisilinya dekat, atau kita kasih bergain untuk kalau kamu mau sama aku, maka kamu kalau jauh pindah ke dekat rumah orang tuaku, kita misalnya bisa kontrak, atau misalnya memang cari rumah di sana sehingga nggak jauh-jauh dan orang tua nggak merasa kehilangan. Artinya itu semua hal yang bisa dibicarakan dan bisa dicarikan solusinya. Jadi nggak harus misalnya nggak harus orang Jakarta nikah sama orang Kalimantan Barat kan, atau orang Sulawesi Selatan, nggak harus. Dia bisa cari yang ada di Jakarta, dan yang misalnya di Jakarta Barat cari aja ikhwan-ikhwan di Jakarta Barat kan banyak, atau yang ada di Bekasi cari aja di Bekasi juga banyak. Jadi itu semua bisa dibicarakan. Yang jadi masalah kalau ketika kita udah punya calon gitu loh, kita udah punya calon, udah suka dan seterusnya, itu yang akan menjadi pembicaraan. Tapi kalau dari awal kita
los aja, misalnya kita nggak pacaran atau kita memang berusaha berpikir objektif, itu akan lebih simpel. Tapi kalau kita udah punya calon, maka nggak ada masalah buat syurut fin nikah, buat syarat sebelum pernikahan. Jadi aku mau nikah sama kamu dengan syarat dekat dengan orang tua. Boleh ya Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Masya Allah. Jadi nggak harus berjauh-jauhan, nggak harus berjauh-jauhan. Jadi semua bisa dikompromikan masalah-masalah seperti ini. Masya Allah. Banyak jalan menuju Mekah Ustaz. Iya banyak. Masya Allah. Oke. Iya Ustaz, mungkin itu tadi kita coba menjawab beberapa pertanyaan dari listeners ya, yang mendengarkan saat ini. Kita akan break sejenak, mohon maaf. Dan insya Allah nanti kita akan bacakan lagi beberapa pertanyaan dari Insya Allah. listeners. Dan stay tune. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita di 101 Talk Show. Masih dengan tema problematika mencari jodoh. Masih dengan guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan dari teman kita nih Ustadz. Dari Atila Fahira Ustadz. Pertanyaannya menarik nih Ustadz. Ustadz, bagaimana tentang hadis yang bercandanya dianggap serius? Salah satu adalah menikah Ustadz ya.
Lalu bagaimana menanggapi tawaran ikhwah yang mengajak menikah, tapi it looks like he doesn't show that he admit that thing, katanya Ustaz. Iya, tawarannya muncul setelah saya menolak untuk berpacaran. Tapi ajakannya bukan untuk dalam waktu dekat ini, mungkin beberapa tahun lagi. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Jadi kayaknya nih Atila Fahira nih ketika diajak pacaran nggak mau, yaudah diajak nikah gitu loh. Diajak nikah, tapi iya, tapi si pria ini nggak ngakuin gitu loh. Dia kayak gantungin gitu mungkin istilahnya Ustadz. Lu semangat banget Van nyeritain gini-gini. Oke. Terus Saudara Van bukan? bukan. He doesn't show that he admit that thing. Iya. It looks like he doesn't show that he admit that thing. Jadi dia nggak ngaku. Kayak Dia udah nggak kayak ngakuin ya? gantungin gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Walaupun little nggak ada ya. Nggak ada. Oke, Ustadz silakan. Barakallahu fiik Ustadz, silakan. Iya, makasih banyak ke Atila Fahira. ya, Atila. Iya. Jadi yang pertama kita apresiasi dia nggak mau pacaran ya, itu sebuah sikap yang positif dan semoga Allah berikan pahala, keberkahan dan solusi yang lebih bagus. Yang kedua, adapun tentang hadis itu insya Allah nggak ada hubungannya karena redaksi hadis itu adalah tunjidduhun najid wa hazluhun najid an-nikah wa talaq wa raja'ah at-nikah wa talaq wa raja'ah. Ada 3 hal yang seriusnya divonis serius dan nggak seriusnya pun juga divonis serius kata Nabi SAW. Yang pertama akad nikah, lalu talak dan rujuk, bukan lamaran gitu loh. Jadi aman, jadi nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua buat Atira, dia cowoknya nggak menunjukkan dia ngakuin itu. Iya, Ustaz. Artinya gini ya, gimana sikap kita tergantung value yang kita bangun buat diri kita sebenarnya. Value Ustaz ya? Iya, kalau memang kita punya nilai yang tinggi, ya buat apa kita ribet ngurusin orang yang setengah-setengah sama kita atau nggak mau ngakuin kita atau ngegantung seperti itu. Tapi kalau memang value kita nggak tinggi, ya wajar kalau demikian. Tapi kalau bagi saya sih jangan menutup pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki banyak, bisa jadi dia jodoh kita, tapi bisa jadi bukan. Jadi udah the show must go on aja. Hidup harus berlanjut. Kita perbaiki diri, apalagi kan belum mau nikah dalam waktu dekat ya? Iya Ustaz, laki-lakinya tuh nggak mau, akhirnya tuh nggak. Laki-lakinya nggak mau nikah dalam waktu dekat atau dianya? Jadi ketika nggak mau diajak pacaran, oke deh nikahin, tapi nanti ya gitu loh. Oh ya udah, kalau dia memang ingin menikah pada hari ini atau misal dalam waktu dekat ini, biasanya tinggal buka apa yang Allah buka, jangan ditutup. Toh juga kalau ternyata jodohnya si cowok tersebut, dia akan ketemu dalam satu titik. Intinya itu tadi min haitsu la yahtasib itu harus kita pegang. Kalau kita takwa, itu solusinya dari arah yang tidak kita duga-duga, tanpa kita duga-duga sebelumnya. Jadi intinya perbaiki diri, tingkatkan value dan jangan sampai perasaan kita digantung dengan sikap tuh cowok. Karena kalau kita sampai terjerat cara demikian, berarti value kita rendah. Karena orang yang punya value tinggi itu nggak bermain dengan cara demikian mungkin itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau jodoh sih nggak kemana Ustaz ya? Iya. Itu Atira. Itu Atila. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan Abdul Razak. Iya Ustaz, kita langsung berpindah lagi ke pertanyaan saudari kita yang lainnya. Ini dari Mbak Irida Novianti. Jadi Mbak Irida bertanya, Assalamualaikum. Ustaz, untuk janda ditinggal meninggal suami dengan anak-anak yang masih kecil, kisaran 3 sampai 8 tahun, itu lebih utama yang mana Ustaz? Menikah lagi atau dia tunggu hingga anak-anaknya besar baru dia nanti nikah? Gimana Ustaz? Jazakallah khair. Ya, yang nanya siapa Ustaz? Mbak Irida ya. Makasih banyak Mbak Irida. Yang pertama yang perlu kita sampaikan ke beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketambahan dan kesabaran yang ditinggal suami. Amin. Dan nggak dibilang yang meninggal atau divorce lah itu ya. Kita nggak tahu ya. Ustaz, ya. Dan tapi yang jelas single parents tuh nggak mudah. Jadi semoga Allah kasih taufik, kemudahan buat beliau. Terus yang kedua, anak-anak itu butuh sosok seorang ayah, butuh sosok seorang pemimpin.
ketika misalnya kita mengasuh mereka seorang diri, maka pertanyaan besarnya, bisa nggak kita merangkap dua fungsi itu sekaligus? Kita nggak mengatakan nggak bisa, karena kita nggak tahu juga siapa beliau. Tapi pastinya itu susahnya minta ampun. Apalagi kalau nggak ada yang backup untuk nafkah. Kalau ada yang backup kasih nafkah, dan itu seyogianya. Jadi seyogianya wanita-wanita yang statusnya sekarang janda, itu harusnya di backup oleh ayahnya, di backup oleh omnya, di backup oleh kakak laki-laki, di backup oleh adik laki-laki. Kalau punya keponakan, di backup sama keponakannya kalau keponakannya sudah mapan. Jadi biar si ibu ini fokus didik anak-anak. Yang jadi masalah kan dia sebatang kara, terus dia harus cari penghasilan sendiri, akhirnya anak-anak nggak bisa kepegang. Atau kalaupun kepegang nggak maksimal, mungkin hanya dikasih perhatian, hanya bisa jalan bareng, tapi mendidik mayoritas kesulitan dalam masalah ini. Jadi kalau memang nggak ada yang backup beliau, ada baiknya beliau berpikir untuk menikah kembali, karena anak-anak butuh sosok pemimpin, butuh sosok imam, butuh sosok ayah, dan keluarga itu butuh sosok laki-laki, sehingga apalagi kalau punya anak laki-laki ya, anak laki-lakinya punya sisi maskulin, karena kalau hanya dipegang oleh sang mama atau ibunya, maka sisi feminisnya yang dominan, dan itu bisa bahaya ke depan. Ya, apalagi ini anaknya masih antara 3 sampai 2 Iya, tahun. butuh banget gitu loh. Iya. Butuh keutuhan dalam keluarga, mungkin itu. Dan banyak doa lah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, itu tadi Mbak Ida jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan mewakili apa yang sekarang sedang gundang mungkin di hatinya. Ya, single parent ya Mbak Ida. Oke. Dan mungkin Ustadz, ini adalah pertanyaan terakhir kita Ustadz, insya Allah di kesempatan malam hari ini. Iya, Ada pertanyaan dari sahabat kita di Bandung Ustadz. Ahsanallahu ilaikum Ustadz, apakah boleh bertanya pada lawan ta'aruf kita lewat email tanpa lewat mediatornya? Karena pertanyaannya banyak dan ada sebagian yang sensitif yang malu kalau orang lain mengetahui pertanyaan tersebut Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Jazakallah. Masalah ini kembali kepada hukum komunikasi antara laki-laki dengan wanita. Iya, dan kita Ustaz? tahu kaidah fikih mengatakan al-aslu fil asya ibaha, hukum asal segala sesuatu interaksi itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan kita tahu Nabi berkomunikasi dengan sahabiat. Nabi berkomunikasi dengan banyak para wanita sahabat pada zaman tersebut. Dan juga sahabat berkomunikasi dengan sahabiat yang lain. Masih ingat kisah misalnya Salman ketika datang ke rumah Abu Darda, lalu bicara dengan istrinya Abu Darda yang sedang beres-beres gitu ya. Kalau mungkin mengatakan ya, tapi kan mereka nggak pengen nikah, ya hukum asal sama. Barang siapa yang memperinci atau menyekat, maka dia butuh dalil yang mengharamkan. Yang perlu kita camkan, silakan komunikasi tapi dengan hajat, dengan sesuai dengan kebutuhan. Dan kaidah fikih mengatakan al-hajat tuqaddar biqadariha. Hajat itu seperlunya. Jadi kalau kita hanya butuh berkomunikasi satu paragraf, ya hanya satu paragraf. Gak perlu nanya udah makan malam belum, menu makan malam ini tuh apa, terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak penting lainnya dalam tanda kutip gitu loh. Iya, Ustaz. Jadi kalau butuhnya 1,5 paragraf, ya 1,5 paragraf. Butuhnya 2 paragraf, ya 2 paragraf. Kalau butuhnya 2 paragraf, terus kita tambah 2 paragraf plus 1 baris, maka 1 baris itu dosa. Aduh. Gitu loh. Dan itu bisa menghilangkan keberkahan. Gitu. Kan tadi kita sepakat, butuh sama Allah, ikutin aturan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah kasih yang terbaik. Ya. Jadi ya, itu poinnya. Karena memang ada beberapa hal yang sifatnya privasi yang sebaiknya nggak diketahui oleh pihak lain. Gitu. Begini. Jadi stay on the track penting Ustaz ya. Iya, hati-hati. Dan- Itu tadi email Ustaz. Telepon juga sama kasusnya. Boleh Iya, aja asal iya. sesuai dengan hajat ya Ustaz. Aduh, benar ya. Tapi memang harus Hati-hati banget. kuat, harus hati-hati banget tuh. Kalau nggak bisa 1,5 paragraf itu tuh kehitung. Tapi Ustaz, Oke. Barakallahu Fik. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. waktunya, atas materinya dan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan malam ini. Abdul Razak, kita sudah di akhir acara nih, akhir sesi dari Iya, Pak. momen kita malam hari ini.
Dan sebelum kita tutup ya, sebelum kita berpisah dengan teman-teman yang lain, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Udah setia nunggu nih dari tadinya Ya. 7.40 sampai setengah 9. Yang kedua kita mohon maaf Ya. karena tadi ada delay dan juga pertanyaan yang masuk kita belum dapat bacakan di momen malam ini. Insya Allah akan ada jawaban yang menyusul dari Ustadz. Insya Allah Dalam di lain waktu. kesempatan lain. Insya Allah. Dan insya Allah jangan khawatir juga mungkin yang baru bergabung dan Qadarullah tiba-tiba Fani langsung tutup acaranya gitu ya. Kita masih insya Allah ini akan di re-edit dan Insya Allah, nanti insya Allah. teman-teman dari tim akan upload ulang. Jadi kita masih bisa simak tadi satu persatu pertanyaan, bahkan tadi ada di pertama kali Ustadz membawakan materinya sangat-sangat penting ya Insya untuk kita Allah, bisa iya. amalkan. The first. Wabil khusus yang lagi dalam galau banget nih jombloan dan jomblowati. Jadi stay tune, insya Allah kita Insya akan Allah. kabarkan lewat medsos nanti ketika nanti memang sudah siap untuk diupload. Insya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini, alhamdulillah itulah tadi sesi terakhir dari 101 Talk Show kita pada malam hari ini. Yap. Dalam tema problematika mencari jodoh bersama guru kita Al Ustadz Muhammad Tuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz Terima kasih, Ustadz. atas kehadirannya di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi kita dalam kesempatan yang lain, Evan. Amin. Kami mohon maaf atas keterbatasan yang ada, tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ada, dan mudah-mudahan kita waktu kita, kuotanya teman-teman, sabarnya teman-teman dapat mengundang berkah dan pahala dan jodoh yang soleh dan soleha. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.